Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Bang, aku dikepung bang. 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 Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan telepon polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Shalom, selamat siang saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, siang hari ini saya mau menyampaikan ya. Sebenarnya ini bukan sekarang saya bilang. Sebulan lalu kan kalian sudah dengar. Saya mau menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh dunia debat ini. Karena tahun 2019 saya lah yang membuka dan memulai debat lintas agama. Muka ketemu muka, waktu itu lalui StreamYard. Baru ke, bukan StreamYard, Skype. Dari Skype, StreamYard, Zoom ke TikTok ya. Kalau yang ke TikTok dengan Zoom bukan saya lagi lompatannya, tapi saya waktu itu Skype dan StreamYard ya kawan-kawan ya. Ya, waktu itu yang terpikir dari saya, Ustadz Somad menghujat salib. Di salib ada jin kafir. Makanya semenjak itu saya turun gunung lagi menjadi seorang pendebat di dunia YouTube. Tapi waktu itu masih pakai Skype ya. Dan yang terlahir dari dunia debat itu banyak ya. Contohnya Sinandar, Zuma, Kores, Julius, Michan, Rifa, dan banyak lagi. Itu dulu anak didik saya ya. Saya yang mengajak orang itu belajar berdebat ya, berdebat itu. Jadi dengan tulus ikhlas saya mohon maaf kepada semua orang yang merasa tersakiti dengan keadaan ini. Baik dari Islam maupun dari Kristen ya kawan-kawan ya. Tidak hanya orang Islam yang tersakiti, orang Kristen juga tersakiti. Maka dari itu kawan-kawan, kalian punya iman. Saya pikir Tuhan kalian mengajarkan kalau orang minta maaf, maafkanlah, berilah maaf ya. Tetapi kawan-kawan perlu kalian ingat, bukan berarti saya menyembah kalian, tidak ya. Hanya saya menyembah dua orang. Kalau mereka berhasil, yakni Dosma dan Zuma, ya kan? Dosma menangkap Zuma, Zuma menangkap Dosma, akan saya sembah siapapun yang bisa menangkap ya. Jadi kawan-kawan, saya akui saya tidak berani dengan kalian semua, baik Islam maupun Kristen, saya nggak berani. Tapi kalau berdebat kawan, saya berani. Bahkan pernah saya katakan pada orang sana, saya nggak tahu siapa, Tuhanmu pun saya debat, saya bilang ya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini saya nggak berani kawan, jujur ya. Nah, daripada itu kawan-kawan, sekali lagi saya katakan, saya minta maaf karena saya lah dulu mencetus semua ini dan sekarang menjadi seperti ini. Baik kepada Islam dan Kristen, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hari ini saya ingin membagikan berita yang cukup menyenangkan ya. Kenapa? Karena ini sudah saya tunggu lama sebenarnya. Tapi baru ini, tapi apa yang mau saya bahas? Kita intro dulu. Oke, kita akan membahas terkait tentang satu video. Video ini video tentang Rudy Yohanes yang menghilang di telan bumi ya. Karena sibuk-sibuk donasi, diserang habis-habisan sama umat Kristiani. Ternyata kita lihat nih. Rudy Yohanes akunnya menghilang. Saya coba nanti untuk klik ya. Tapi memang saya udah cari teman-teman. Akunnya tidak ada lagi dan nomor handphonenya kayaknya nggak beraktif lagi dan orang ini menghilang mbak di telan bumi. Apakah karena dia dimusuhi oleh orang Kristen
atau karena dia ketahuan hanya memanfaatkan donasi di pihak Kristen, atau jangan-jangan karena dia khawatir karena termasuk orang yang dilaporkan. Nah, kita nggak tahu itu ya alasan dia menghilang dari dunia ini ya. Tetapi masalahnya adalah ini orang emang curang banget ya, menghilang pas udah dapat duit donasi nih. Ayo kita dengarkan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, diduga panik, diduga ketakutan, ya kan? Diduga sudah ketar-ketir, channel YouTube Rudy Yohanes, sang debater, tiba-tiba menghilang. Kontaknya, WhatsApp-nya, WA-nya juga menghilang. Dan Facebook-nya juga menghilang, teman-teman. Nah, Rudy Yohanes ini beberapa jam yang lalu hadir dengan beberapa alasan. Ya, tentunya alasan inilah, alasan itu, dan lain sebagainya gitu kan. Dia pikir mungkin penonton ini pada bego gitu ya. Tidak bisa menganalisa gitu. Mungkin dipikirnya seperti itu. Kita simak dulu video berikut ini, teman-teman. Shalom saudara-saudara semua dimanapun berada ya. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan sang debaters ya. Kawan-kawan, saya kaget tadi pagi lah subuh. Saya ditelepon kawan, dibilang, bro, YouTube-mu kok nggak ada lagi? Kan begitu. Saya nggak tahu ya kawan-kawannya. Lantas saya buka, wow, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Jadi kawan-kawan, bahwa akhir-akhir ini memang pertama ya, YouTube saya itu kemarin sudah 2 kali kena kena hak cipta. Makanya waktu terakhir saya TikTok saya bilang tolong dimatikan lagu-lagunya ya. Saya nggak tahu apakah itu yang membuat ataukah apa, saya nggak tahu ya. Yang kedua, biasalah selalu ada report-report ya kawan-kawan ya. Mereka kala debat, kala diskusi bukan hanya melapor ke polisi kawan, tetapi channel kita pun di-report. Biasanya begitu. Nih. Ya, dia yang diduga ketakutan, dia yang diduga panik, malah framing nih. Ya, playing victim nih. Inilah kerjaan Polikarpus ya, seperti ini teman-teman ya. Itu ya, saya nggak tahu. Nah, kawan-kawan, untuk itu saya tidak bisa ber-YouTube lagi, dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan. Karena dunia perdebatan itu keras kawan, ya. Tidak segampang yang kalian kira dan tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kalau orang Kristen kawan, selalu dalam posisi terjepit, ya. Kalau lawan debat kita, pasti sama-sama berdebat kita ini, sama-sama membuat argumen. Kita yang dilaporkan, mereka enggak, ya. Dan uniknya nanti kita yang ditangkoi, mereka enggak, ya. Nah, ini lucunya teman-teman. Ya, ini lucunya si Rudy Yohanes ini. Pada saat Bang Zuma, Uniriva, dan Nora Aritonang dilaporkan oleh Dosma Sijabat, apakah YouTube daripada Uniriva, Bang Zuma terus kemudian menghilang? Tiba-tiba dengan alasan dihack atau di-banned atau apalah gitu kan? Enggak. YouTube-nya tetap ada. WA-nya tetap aktif enggak? Tetap aktif. Berbeda dengan Rudy Yohanes ini. Setelah dilaporkan di Polda Jawa Timur, ya, tiba-tiba beberapa jam kemudian tiba-tiba channel YouTube-nya menghilang. Nomor WA-nya juga menghilang. Terus kemudian Facebook-nya juga menghilang. Lucu kan? Ada yang janggal. Ya pasti janggal gitu, karena memang janggal. Jadi saya nggak tahu apa yang membuat kondisi ini terjadi. Belum ada yang menelpon saya pun tidak tahu apa yang terjadi ya, karena saya kemarin kuliah sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tidur. Pas pagi sudah ada yang membilang akun saya hilang. Dan tadi pas habis saya sarapan jam 9, ada yang membilang Domba Suci bilang saya digeruduk. Kenapa saya digeruduk ya? Saya nggak tahu ya. Jadi itu nggak ada itu ya. Saya sehat-sehat saja. Ya puji Tuhan, kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yesus ya. Di bawah perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, saya seorang pendebat, saya bukan seorang hujater.
Paham ya? Apa yang dikatakan lawan saya, dia bebas menafsir kitab suci saya. Saya pun harus seimbang, equality. Tidak boleh dia bebas menafsir kitab saya tidak bisa bicara kitab dia. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada channel-channel lain, saya nggak tanggung jawab terhadap itu bukan punya saya ya. Kalau diambil video saya bagaimana? Ya itu juga bukan tanggung jawab saya kawannya. Di luar Saat ini Oke, itu dia video dari Rudy Yohanes yang mengaku tiba-tiba akun YouTube-nya hilang tanpa ada alasan. Agak lucu juga ya teman-teman ya, karena ya nggak mungkin kalau akun YouTube itu termasuk akun yang cukup kuat. Ya, kanal YouTube ini termasuk kanal yang cukup kuat dan tidak segampang itu, bahkan yang sudah dihack pun itu biasanya bisa kembali kalau diupayakan. Jadi kalau ada akun YouTube tiba-tiba hilang, kalau bukan melakukan pelanggaran yang terlalu besar itu nggak mungkin teman-teman. Jadi di sini Wak Labu mau ya masih membela kehormatannya lah sebagai pria gitu ya. Tidak mau di framing juga sebagai orang yang kabur begitu saja, karena sebenarnya karena dia dilaporkan teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ada 3 akun yang dilaporkan, di antaranya ada Edwin Kayapas dan kemudian Sang Debater dan akun Blaze Migat punyanya Agatha kalau tidak salah. Dan kembali lagi ya, Wak Labu ini pernah dulu hampir ya bermasalah juga sih karena diskusi-diskusi begini, dan memang itu dia ya, ada rasa ketakutan di wajah Wak Labu ini kalau kita lihat, ketakutan untuk masuk penjara. Ya sayang ya, dunia yang dinikmati menggunakan uang donasi tiba-tiba harus berhenti dan harus masuk penjara. Jadi wajarlah kiranya Wak Labu ini ketakutan dalam analisis pribadi saya ya, karena tidak gampang teman-teman setelah menikmati uang donasi tiba-tiba harus masuk penjara seperti MKC, dan dia tahu bagaimana kasus anak bata MKC, tentu dia yang lebih tahu. Maka wajar kalau dia memilih untuk menghilang tiada kata ya. Lanjut lagi teman-teman, kita simak videonya. tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan, saya mundur dari dunia perdebatan, memang sangat pahit ya. Saya melihat akun itu nggak ada, padahal belum gajian kawan. Ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah, saya hanya punya TikTok ini lagi ya. Ini pun nggak tahu saya nanti akan kena report. Karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan-kawan ya. Ya, bagi yang belum tampak wajah, berjuanglah kalian seterusnya. Kami mundur yang sudah tua-tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain, kalau ada info-info, tolong infokan ke saya ya. Ada juga kayaknya WA saya juga dihack kawan. Ngeri kawan. Semuanya diambil. Ada apa? Saya nggak tahu ya. Jadi WA saya nggak bisa aktif lagi, udah saya daftarkan, nggak bisa juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Kata orang mungkin sudah ada yang hack. Biasanya begitu, kayak saya tahun 2011 gitu juga ya kawan-kawan. Saya semua dihack mereka biar jangan bisa saya masuk ke dalam sistem itu, dan di-report, dilaporkan biar jangan bisa saya masuk lagi ke dalam sistem itu ya. Oke lah. Ini betul-betul lawak menurut saya teman-teman ya. Betul-betul lawak menurut saya. Kemarin dilaporkan di Polda Jawa Timur. Metatron, Edwin Huta Barat, akun Sang Debater, akun YouTube Sang Debater atau Rudy Yohanes, terus kemudian Blaze Migat dan Suara Kebenaran. Lenyap semuanya teman-teman. Ya. Akun Blaze Migat lenyap. Akun Suara Kebenaran juga lenyap. Berganti ini nih teman-teman. Nah, ini masih ada nih. Suara Kebenaran 28. Nah, ini sudah berganti menjadi Igun 40. Kita buka. Nah, jadinya seperti ini. Sudah nggak ada videonya kawan-kawan. Sudah tidak ada videonya. Ada apa? Kok beda jauh dengan apologet Islam? Ya, Bang Zuma dilaporkan, Uniriva dilaporkan, Nora Aritonang dilaporkan. Apakah mereka langsung menghapus akun, memprivat akun? Tidak, kawan. Tidak. Ingat ya, banyak dari akun mereka tiba-tiba menghilang. Edis TV saya cek, saya tidak menemukan. Artinya YouTube Edis TV juga nggak ada. Blaze Migat tiba-tiba menghilang. Terus kemudian Igun
suara kebenaran sudah berubah menjadi igun dan videonya sudah tidak ada, ya. Tapi ada tapinya. Punyanya sang debater juga tidak ada. Ada tapinya. Mereka saudara-saudara kita yang melaporkan pasti sudah men-screenshot judulnya, durasinya, judulnya, nama YouTube-nya, dan juga mendownload videonya. Ya betul, ya seperti yang disampaikan Bang Al Ayubi, ini yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Jadi perbedaan apologet Islam dengan apologet Kristen itu, ketika apologet, pendiskusi dari Islam dilaporkan, kami nggak menghilangkan akun. Kenapa? Justru akun itu adalah bukti. Justru saya selalu katakan, justru kalau seandainya penyidik membutuhkan kami untuk diselidiki, saya akan arahkan tim penyidik untuk masuk ke akun YouTube saya. Silahkan kalian bisa membaca mensrea saya di sana. Kalian bisa menyelidiki akun-akun saya itu muatannya apa, penghujatan atau edukasi. Jadi saya tidak akan mungkin menghapus akun YouTube. Justru itu adalah bukti-bukti kehidupan saya. Kenapa saya bisa hadir di dunia perdebatan ini dan siapa saya ini sebenarnya dan apa motif saya. Kalau saya hilangkan akun, justru saya sedang melindungi kejahatan. Artinya karena kita dilaporkan. Bless Me God dihilangkan akunnya wajar karena banyak penghujatan di situ. Sang debater wajar karena kalau dilihat satu-satu penghujatan banyak di situ. Edis TV hilang wajar karena penghujatan banyak di situ. Akun sang pencerah banyak penghujatan di situ wajar hilang. Lalu kenapa akun Bang Zuma masih tetap aktif, akun Unirifa tetap aktif? Karena justru bukti kebenarannya ada di situ. Apa maksudnya Unirifa? Ya, kalau kami ditangkoi Polisoy, ya kan? Silahkan Polisoy membaca di dalam YouTube itu. Karena kami memang sengaja melivekan diskusi lintas agama yang kami lakukan supaya orang-orang bisa tahu apakah kami ini penghujat atau pendiskusi. Apa yang kami lakukan di situ sepanjang-panjangnya kami lihat. Tapi lihat mereka mengatakan kami benar punya Roh Kudus, kami pikul salib, tapi apa yang terjadi? Mereka ketika dilaporkan mereka menghilangkan akun mereka. Itu bukti kalau mereka tahu bahwa mereka penghujat. Bahkan mereka kabur tercirit-birit ke luar negeri. Tapi lihat saya, orang tahu di mana keberadaan saya. Saya masih menjadi warga negara Indonesia. Bahkan orang tahu di mana saya kuliah. Kampus saya kampus yang jelas. Bahkan saya adalah orang yang berada di rumah orang yang cukup terkenal di Ternate ini. Kalau kalian pergi ke bandara itu, kalian tanya saja Ibu Ike Masita. Orang akan tahu di mana rumah Ibu Ike Masita. Masalahnya adalah kenapa kita tidak pernah takut? Karena kami merasa yang kami lakukan ini adalah kebenaran. Seandainya pun kami akan dikriminalisasi atau akan dimasukkan, kenapa harus kabur, takut? Tanggung jawab dengan perbuatan kita. Jadi jangan berpikir untuk menyampaikan kebenaran itu akan enak-enak saja, tidak. Yang namanya menyampaikan kebenaran itu akan ada pro dan kontra. Orang yang kontra akan mencari kesalahan kita, orang yang pro akan membela kita. Masalahnya adalah ketika memang kita sepanjang berdiskusi itu ada kesalahan-kesalahan, itu pun masih dinormalkan. Namanya kita manusia, emang kita Tuhan. Tapi kembali lagi, saya berusaha jujur menampilkan semua perdiskusian saya. Untuk apa itu? Supaya orang-orang tahu bahwa saya ini masuk ke diskusi karena untuk membela agama saya dari fitnah orang Kristen dan untuk menunjukkan bahwa kita itu belajar. Begitu caranya. Jadi cukup lucu ya Wak Labu ini ya. Asik-asik mengurusi siapa namanya anak Batak ya. Dapat uang donasi malah ternyata kabur. Waduh, udah berapa juta tuh uang donasi yang dibawa kabur tuh. Ngeri juga ya, teman-teman ya. Makanya mereka saling tidak percaya sesama mereka karena mereka saling mengkhianati. Makanya si Agatha itu tidak percaya sama Rudy Yohanes. Kenapa? Ya karena pada akhirnya terbukti setelah dapat uang donasi dia menghilang waktu dilaporkan. Ini yang kita lihat bahwa mereka itu bukan dalam kebenaran tapi mereka adalah penghujat sebenarnya. Karena kalau mereka bukan penghujat tentu mereka tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Begitu kira-kira. Kita dengarkan lagi ya video dari Bang Alayubi. Pasti itu, saya yakin. Ya, baik punyanya Rudy Yohanes, punyanya Metatron di Suara Kebenaran atau di Bless Me God atau di manalah gitu kan, pasti sudah di download. Saya yakin itu teman-teman. Nah, saya menduga teman-teman, Rudy Yohanes ini yang pertama. Rudy Yohanes ini ketakutan sehingga menghapus atau memprivat
akun YouTube-nya. WA-nya juga menghilang. Facebook-nya juga menghilang. Masa iya? Serentak berbarengan seperti itu. Kan ini ada yang janggal. Saya menduga Rudi Yohanes ini ketakutan sehingga menghapus semua data-data tentang dirinya. Tapi kan yang melaporkan tidak bodoh. Ya kan? Yang melaporkan pasti sudah mengantongi bukti. Tanpa mengantongi bukti, orang itu tidak akan melaporkan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya menduga momentum ini, ya, kondisi yang seperti ini dijadikan kesempatan oleh Rudi Yohanes. Itu dugaan saya ya. Dengan adanya aksi saling melapor ini dan Rudi Yohanes dilaporkan di Polda Jawa Timur, ini dijadikan kesempatan untuk oleh Rudi Yohanes untuk mengaburkan dana-dana yang telah masuk kepada dirinya, yang katanya donasi untuk anak Batak. Kita tahu bersama, mungkin ratusan juta yang sudah masuk, ya kan? Mungkin ratusan juta, mungkin hampir 1 M, mungkin bisa jadi kan? Kita sama-sama nggak tahu kan? Yang transfer itu siapa saja, berapa saja gitu kan? Kita sama-sama nggak tahu. Bisa ratusan juta, bahkan bisa hampir 1 miliar. Nah, dugaan saya uang itu akan digunakan oleh Rudi Yohanes selama beberapa bulan. Menunggu kondisi yang seperti ini, aksi saling lapor-melapor ini sudah kondusif gitu. Itu dugaan saya ya. Dugaan saya. Oke. Mengenai tentang Rudi Yohanes ini, kita simak dulu video dari sama-sama orang Kristen nih, sama-sama orang Kristen. Kita simak videonya. Buka ini. Jadi dia katanya modal omong doang, rasa paling benar, gede bacot doang. dari apapun ya, tetapi nggak tahu dia dapat informasi dari mana ya. Saya nggak perlu apapun ya, tiba-tiba udah langsung aja ya sok tahu gitu. Nah, kita lihat kenapa akar pahitnya, kenapa? Karena saya nggak mau satu pintu ya. Mending kita bantu istrinya, mending kita kasih langsung ke istrinya. Ya kalau ada yang membagi-bagikan kan seharusnya lewat satu pintu dong, lewat saya. Ya, mending kan lewat saya aja dong. Kok kau kasih ke istrinya loh? Ya, jadi kalau hal seperti itu ya, ngapain ente harus tahu saya ngasih berapa gitu? Oh ternyata banyak, ya coba ya dia sumbang ke saya lebih baik. Ya, jadi udah hal-hal yang namanya ngemis-ngemis. Saya orang Kristen ini ya paling nggak suka kalau udah mulai yang hal-hal ngemis-ngemis donasi. Itu masalah yang terjadi sama Rudi Yohanes beberapa waktu lalu, teman-teman, yang saya sudah pernah angkat juga, antara si Pesi Kencing dengan si Rudi Yohanes. Mereka itu bersengketa masalah uang donasi. Apapun permasalahannya, ya namanya mereka kan selalu bersengketa ya teman-teman, namanya juga penyembah. Ya tahu sendiri ya. Tapi bukan itu sih poin yang saya sampaikan, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang apabila bicara itu tidak akan pernah menepati ucapannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hanya lip service. Kami akan pikul salib, kami basi. Kita akan melihat bagaimana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang penakut dan pengecut, dan juga adalah penista agama. Bukan hanya penista agama, bahkan mereka adalah orang-orang yang memang pembenci, teman-teman. Nah, ini salah satu akun YouTube pembenci juga nih ya teman-teman, kalau bisa lihat ini adalah akun anak buah Rudi Yohanes kayaknya ya. Nama akunnya Domba Suci. Ini akun banyak sekali fitnahnya teman-teman. Fitnah semua. Rata-rata tuh banyak kali fitnahnya nih. Akun ini. Tuh.
Jadi ini aja terus yang dia lakukan, memfitnah, menyerang, memfitnah. Karena dia tidak akan berani berdiskusi, emang nggak ada ilmu sih. Tengok, membawa nama-nama Tuhan tapi kelakuannya isinya fitnah. Jadi kalau saya laporkan delik aduannya orang ini kena. Kenapa? Karena orang ini termasuk yang menyerang pribadi. Saya sempat kemarin konsultasi dengan kuasa hukum ya mau melaporkan ini, cuman saya pikir-pikir udahlah biarin aja lah. Toh fitnah ngapain ditanggapi kan begitu ya. Nah, jadi ini adalah video terkait tentang mereka sesama mereka membongkar kelakuan mereka. Jadi gimana? Mereka sesama mereka membongkar kelakuan mereka. Ini contohnya nih. Ada muka saya nih. Ini ada muka saya. Biar teman-teman tahu muka saya itu seperti apa. Mana nih tadi? Mana jadi mukanya nih ya? Saya pengen tahu dulu muka saya tadi nih. Supaya langsung aja ya. Ini manusia kalau munafik seperti ini saya suka ya. Kita mana nih? Tadi dia live kan di sini ya. Ini sampai harus seperti ini ya. Jadi bagus kalau ada akar. Jadi mereka sesama mereka itu akan bertengkar karena uang. Salah satu pertengkaran juga kita lihat di akun Blessmigat atau akunnya atau si Agatha deh nih. Saya coba tunjukkan satu video di mana mereka ini bertengkar gara uang. Nih. Kalian boleh tonton. Nah, ini udah dapat izin dan ini memenuhi persyaratan untuk layak tayang kanal-kanalnya ya. Gitu ya. Ya kalian boleh tonton relaynya di ini ya. Channelnya Bless Migat ya, teman-teman ya. Untuk yang mungkin kelewatan di live saya di TikTok, kalian boleh tonton di YouTube-nya Bless Migat. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan. Baru satu orang ini yang memenuhi persyaratan. Jadi teman-teman di sini si Agatha ini mencoba untuk mengatakan bahwa jangan nonton di tempat lain, tonton di tempat dia karena dikatakan banyak yang lain maling. Kalau yang jadi motivasi mereka ini menghujat itu ya benar-benar uang, YouTube, AdSense YouTube, kemudian donasi. Kenapa? Kalau memang mereka ini benar, tentu si Agatal ini tidak akan pernah marah kalau orang lain mengupload kebenaran. Sama seperti saya nih. Teman-teman kalau lihat tentang Unirifa, ini bukan sombong ya, ini mohon maaf nih. Saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh kalau saya itu kenapa saya percaya diri dan tidak pernah mempermasalahkan. Walaupun YouTube saya sendiri itu didismonetis karena banyak yang cloning seperti saya. Ya, saya tidak mempermasalahkan karena yang paling penting bagi saya itu bukan uang AdSense. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan itu tersampaikan ke seluruh alam. Nih, kalau si Agatha kan ketakutan tuh orang mengupload karena dia nanti nggak dapat uang, nggak dapat cuan. Nah, ini contoh nih, ini akun ini nih bukan punya saya. Tapi saya nggak bilang ya, pokoknya intinya banyak akun yang mengatasnamakan saya dan memposting diskusi saya. Banyak sekali yang official saya ini nih, Rifa MOW. Bukan saya, bahkan saya ada di Jadid juga, ada di Bamtri juga, ada di akun-akun lain juga. Kenapa? Bagi saya, nih contoh kayak ini M Januari melive-kan. Nggak masalah, saya juga justru senang. Saya bangga dan bahagia kalau mereka ini mencoba untuk mengupload apa yang saya sampaikan. Nah, jadi kalau seandainya memang saya tujuannya menghujat, kenapa saya berani sekali untuk membiarkan orang lain mengupload video saya? Kenapa? Karena bagi saya itu yang saya sampaikan itu tersampaikan. Masalah rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla ya. Allah Maha Kaya. Banyak cara dari Allah yang akan datang untuk memberikan kita rezeki bukan hanya dari AdSense YouTube saja. Coba kalian perhatikan AdSense YouTube saya itu tidak monetis tapi saya tetap jalankan. Kenapa? Bagi saya informasinya yang paling penting. Diskusi itu yang paling penting saya siarkan. Rezeki itu datang dari Allah. Karena Allah kita maha kaya. Nah tapi kalau yang kita lihat persengketaan di antara mereka itu kalau nggak karena uang, kalau nggak karena donasi ya kan. Kalau nggak karena iman yang berbeda tentang siapa Yesus. Rata-rata kalau nggak karena uang, kalau nggak karena donasi. Contohnya si Agatha ini lagi Edis juga begitu kemarin ya. Jadi Edis juga begitu, marah kepada saudara-saudaranya Kristen yang mengupload video dia, sementara dia nggak dia kena dismon, rugi dia yang debat dia nggak dapat duit, jadi dia marah sama teman-temannya. Ya saya tidak suka kalau teman-teman Islam itu yang gini, yang saya tidak suka itu. Contoh mengeksploitasi orang lain tapi tidak memberi keuntungan ke orang lain. Tapi kalau saya pribadi saya tidak peduli. Contohnya misal
Bang Jibril lah ya, Bang Jibril di live kan satu apa terus dibikinkan nama Bang Jibril nggak tahu dia dapat AdSense, Bang Jibril nggak tahu menau, itu kan nggak boleh. Tapi kalau saya pribadi mah terserah lah mau bikin konten atas nama aku itu kalian tanggung jawab sendirilah. Ya tanggung jawab sendiri. Kalau kalian memframing, memfitnah aku yang berdosa ya kalian. Karena aku bukan masalah AdSense-nya, karena bagiku adalah apa yang kusampaikan itu yang ingin aku perdengarkan ke seluruh alam. Nah, kita lanjut nih perseteruan tentang cuan sesama Kristen. Antara Kristen dengan Kristen membongkar aib Kristen lainnya. Begitu kira-kira. Lanjut. Benteng 77 udah izin sama saya, tetapi belum saya follow up. Jagurdut udah izin, tapi dia tidak memenuhi persyaratan saya. Oke? Jadi kalian juga itu harus memenuhi persyaratan saya, gitu loh. Kan kalian ini pencuri ya, bisa dikatakan pencuri. Oke? Jangan. Waduh, Oten dikatakan pencuri sama Agatha, guys. Orang ingin gini ya, logikanya tuh begini loh. Kalau dia ini benar yang diajarkan dia, harusnya dia bangga kawan-kawan Kristennya itu menyiarkan. Tapi dia bilang pencuri kawan-kawannya. Saya katakan, ada orang-orang yang memang wajib minta izin. Kenapa? Karena dia menggunakan nama kita, totally nama kita. Channelnya foto saya, gambarnya Uni Rifa. Seolah-olah itu punya saya, itu harus minta izin sama saya itu. Karena menggunakan semua tentang saya. Bisa bahaya loh, nanti kalau fitnah. Tapi kalau akun-akun lain menyiarkan diskusi saya, mas saya bahasa bodoh. Nggak perlu izin lah, halal. Halal dan toyiban. Kenapa? Karena yang terpenting apa yang kita sampaikan itu tersiarkan. Justru kita bangga. Apa yang kita lakukan itu di dunia sosial media diawasi banyak orang. Sehingga kita bisa berhati-hati dan tidak sembarangan. Tapi yang terjadi apa? Perhatikan mereka. Mereka itu bukan berada di kebenaran teman-teman. Mereka itu hanya butuh cuan dan uang. AdSense YouTube, uang sumbangan dan donasi. Wak labu menghilang tiada kata. Seperti Bang Al-Ayubi bilang. Diduga sudah mendapatkan banyak uang donasi. Bertengkar sesama mereka. Jadi sesama Kristen itu menunjukkan keburukan Kristen lain. Lalu mereka bicara tentang Roh Kudus. Mereka bicara tentang kebenaran. Kalau Islam itu tidak pernah mengklaim kami anak Tuhan, kami Roh Kudus. Makanya kalau ada kelakuan umat Islam yang berdebah ya, yang salah kaprah, tidak bisa disalahkan ajarannya. Karena nggak ada klaim bahwa umat Islam itu ketika jadi Islam langsung jadi malaikat. Tapi kalau mereka kan percaya ajarannya, punya Roh Kudus. Setiap orang Kristen itu punya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen yang berbuat salah, berarti Roh Kudus yang nyuruh begitu. Nah ini ya perbedaan kita dengan mereka. Dengarkan lagi teman-teman. Gitu. Video-videonya meresahkan semua soalnya. Ada yang dipotong seolah-olah saya monolog. Saya seolah-olah dianggap penista. Nih, akun-akun Facebook yang FB yang nggak bertanggung jawab nih. Kurang ajar nih. Apa namanya? Blaze Mikat. Akun Facebooknya Blaze Mikat. Kristen Apologet. Nah, Kristen Apologet ya. Kurang ajar kau. Kau potong-potong. Terus kau memposting sesuai dengan nafsumu gitu loh. Kau marah sama siapa, kau posting pula. Muka aku terpampang nyata di situ. Itu ya, begitu kelakuan mereka semua. Nah, termasuk Rudy Yohanes yang sibuk saudaranya masuk penjara karena tertangkoi polisoi. Tiba-tiba malah sibuk kejar uang donasi. Tahu-tahu dibongkar sama sesamanya sendiri. Ternyata ketika dilaporkan, tiba-tiba malah menghilang tiada kata dari dunia perdebatan. Mungkin nggak sang debater ini menghilang dan berhenti dari dunia debat. Karena bagaimanapun juga ada rumah anak terong. Allahu Akbar. Satu persatu Allah bukakan aib mereka. Satu persatu Allah hancurkan kehidupan mereka. Masya Allah, subhanallah. Makanya kita tuh perlu bersabar teman-teman. Kita memang perlu bersabar untuk menghadapi mereka-mereka ini. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang memang harus dipertontonkan aibnya ke hadapan publik supaya tidak ada orang yang mengikuti mereka. Dan di sisi lain ada hal yang membuat saya bahagia dan gembira teman-teman. Dimana Masya Allah, Tabarakallah, perjuangan kita disupport oleh alim ulama kita. Yaitu salah satunya adalah alim ulama kebanggaan saya yaitu Ustadz Abdul Somad. Saya tuh kemarin termasuk sedih ya. Harusnya ketika saya di Jakarta ini saya juga akan ikut bertemu dengan beliau ini. Subhanallah. Tapi nggak apa-apa. Semoga suatu saat Allah izinkan saya berjumpa dengan alim ulama saya ini yaitu Ustadz Abdul Somad. Dan
saya yang senang sekali melihat Julius dan Ustadz Wafi berserta Kores berjumpa dengan Ustadz Abdul Somad. Ini luar biasa ya. Dan beliau mensupport perjuangan kita, berdiskusi lintas agama, mendebat para botol-botol yang mencoba menyesatkan manusia. Ini video tentang pertemuan antara Julius dan juga Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Wafi dan juga Kores. Ini dia. Ini saya jujur saya bahagia sekali nih. Ustadz Abdul Somad. Tetap jelek semua. Subhanallah. Ini teman-teman. Enggak, masih nanti jam 2. Di sisi lain Oten babak belur ya. Banyak yang terlapor ya, yang ketangkoi polisoi sudah di kalangan pendebatnya yaitu si anak Batak, yang sedang dikejar sekarang juga si Agatha yang buka main kucing-kucingan pura-pura ke Rusia, dan juga yang dilaporkan yaitu si Profesor Dr. Metatron, dan juga menghilangnya akun si Kudis, sang debotol, kemudian akun-akun lainnya luar biasa ya, keren banget ya. Sementara di sisi lain kita sedang disupport oleh para alim ulama kita. Ada apa ini teman-teman? Ada apa ini teman-teman? Masya Allah. Insya Allah kalau kita benar kita akan selalu dimenangkan oleh kebenaran itu sendiri. Oleh Allah Azza wa Jal yang memang kita membawa kebenaran. Mari kita dengarkan dulu obrolan santuy antara kawan-kawan apologet dengan Ustadz kebanggaan kami. Lanjut nih videonya. Udah mau makan, biar kami ini ya. Baru mau pesan. Iya. Kira emang masak. Aduh, saya sudah bosan. Si aja ada. Entah kenapa saya yang bahagia, mereka yang ketemu Ustadz Abdul Somad, saya yang seneng guys. Saya yang happy, Masya Allah. Inilah ya kecintaan, jangankan kepada Nabi ya, kepada ulama aja kita tuh cintanya begitu loh. Ini mereka berjumpa ini apologet jumpa ulama ini kalau ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, sama Buya Yahya saya sudah pernah ketemu ya kemarin ya, Masya Allah. Kalau sama Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli saya sudah pernah ketemu. Tinggal dengan Ustadz Abdul Somad dan juga sama satu lagi siapa, Gus Baha. Tadinya saya punya planning dengan Gus Wafi mau ketemu dengan Gus Baha, tapi karena ada kendala, akhirnya sampai sekarang kami belum diizinkan. Insya Allah suatu saat saya diizinkan suun bertemu dengan mereka dalam keadaan yang sudah menggunakan cadar mudah-mudahannya, karena mereka adalah ulama-ulama kita. Jadi gimana gitu, subhanallah. Kok saya yang seneng ya, di sisi lain Oten babak belur semua gitu. Agatha kabur-kaburan, sang debotol hilang akunnya, si Kudus juga babak belur hilang akunnya, si Edwin juga dilaporkan. Di sisi lain kita sedang membangun komunikasi sinergi dengan FPI, dengan para ulama, mudah-mudahan sampai ke Dewan Wakil-Wakil kita ya, wakil pemerintahan kita, para kapolda-kapolda yang ada di Indonesia, para letnan-letnan yang ada di Indonesia yang beragama Islam. Karena ini masalahnya itu masalah ini teman-teman, masalah ideologi, agama teman-teman, penghinaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap agama kita, yang mana dilakukan oleh kaum minoritas, yang mana mereka masih minoritas tapi sudah semena-mena dan sangat-sangat luar biasa penghujatannya. Lalu bagaimana mungkin kita yang mayoritas ini sudah tidak ada lagi harga diri agama kita di tangan orang minoritas, lalu kita, kalian yang letnan-letnannya Pak, bapak-bapak letnan, bapak-bapak kapolda yang Islam akan diam saja? Masa diam saja kita nabinya dihina? Kalau nanti memicu konflik nanti gimana? Nah, jadi dengan adanya pertama dari ulama dulu, kemudian dari para tokoh-tokoh masyarakat dulu, bersatu kita dari API akhirnya menjadi lebih besar. Semoga bisa menjadi sebuah organisasi besar di Indonesia, yaitu organisasi apologet yang bermanfaat untuk pembelaan terhadap akidah Islam. Ya, mudah-mudahan
Alhamdulillah. Aduh bangga sekali ya, semoga sang debater atau sang debotol menikmati hasil donasi yang telah dibawa kabur ya. Dan semoga anak Batak, ya sabarlah kau Le, kau salah kawan. Coba kau kawan dengan orang Islam gak kayak gitu nasibmu. Ini berkawan sama sang debotol, habislah kau dimakan cacing ya. Udahlah nikmati aja penjara buat kalian penghujat agama ya. Sementara kami umat Islam akan terus berdakwah. Andai pun kami masuk penjara karena apa yang kami sampaikan, itu karena kami percaya Allah mencintai kami. Lebih baik penjara bagi kami daripada kami di ruang publik bahagia tapi tak mampu menjawab syubhat dan tak mampu membela kehormatan Nabi kami. Penjara lebih baik daripada kami bebas. Itu kami umat Islam. Tak perlu ngakui pikul salib, nggak perlu. Karena bagi kami meninggal dalam keadaan dizolimi itu syahid, jihad fisabilillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua ya. Ya itulah ciri-ciri dari debater-debater oten, kalau nggak kabur habis menghujat, ngelariin uang donasi, berantem sesama mereka karena uang, kalau nggak mencret terkaing-kaing di hadapan kami para debater. Kita lanjutkan perjuangan kawan, mari bergabung bersama para ulama, bersinergi dengan organisasi Islam. Kita rangkul semuanya, kita akan ngomong ke NU, Muhammadiyah, seluruh mayoritas di Islam organisasinya. Mari kita hentikan penistaan terhadap Nabi kita Muhammad Ibnu Abdullah. Mari kita semarakkan mempelajari kitab kita pelajari kitab orang lain pun kita pelajari agar mereka tidak mudah untuk menjadi misionaris dan menyesatkan anak bangsa yang beragama Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.